Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat Oasis. Apa kabar kalian semuanya? Baik kan? Oke, terima kasih kepada sobat Oasis yang sudah mau tetap kembali ke channel podcast kita, yaitu Sudut Oasis. Oasis, obrolan asik, santai, dan inspiratif. Baiklah, kalian tahu gak tanggal 5 Juni tahun 2020 kemarin hari apa? Apaan tuh? Oke, tanggal 5 Juni tahun 2020 kemarin itu Hari Lingkungan Hidup Sedunia, dimana seluruh dunia merayakannya loh. Oke, pada episode kali ini Sudut Oasis akan membicarakan topik tentang serba-serbi dari Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Baiklah, sebelum masuk ke materi, Sobat Oasis, apakah kalian sudah berkontribusi nggak selama masa pandemi ini untuk lingkungan sekitar kalian? Kalau belum, ayo perhatikan lingkungan sekitar kalian, terutama alam. Oke, baiklah. Kita masuk ke episode kali ini. Topik yang diangkat yaitu serba-serbi Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Baiklah, pada serba-serbi Hari Lingkungan Hidup Sedunia ini, Mimin mau ngasih tahu nih saja yang menjadi keunikan lingkungan hidup sedunia dari lahirnya maupun sampai sekarang. Oke, baiklah. Serba-serbi Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Yang pertama kali dicetuskan dalam konferensi Stockholm tahun 1972. Hari Lingkungan Hidup Sedunia dicetuskan pertama kali pada konferensi Stockholm oleh Jepang dan Senegal pada tahun 1972. Hal ini didasarkan pada keadaan lingkungan hidup manusia yang saat itu sangat memprihatinkan serta dilanda bencana. Contohnya saja, sejumlah wilayah yang berada di Eropa pada saat itu dilanda kabut asap. Sementara itu, di Jepang mewabah penyakit minamata. Selain itu, pada tahun 1960-an, pembangunan dan pembakaran hutan terjadi di mana-mana. Limbah industri yang tidak dikelola dengan baik dan berbagai persoalan lainnya yang membawa dampak terhadap lingkungan. Yang kedua, tema yang diangkat pada tahun 2020 ini adalah Time for Nature. Pada Hari Lingkungan Hidup Sedunia tahun ini, tema yang diangkat adalah Time for Nature dengan fokus pada biodiversity atau biodiversitas atau keanekaragaman hayati. Hal ini disebabkan pada masalah yang mendesak dan eksistensial yang terjadi di belahan dunia. Seperti pada baru-baru ini terjadi kebakaran hutan yang melanda sejumlah negara seperti Brazil, Amerika Serikat, dan Australia. Yang ketiga, kampanye online yang pertama. Pada Hari Lingkungan Hidup Sedunia kali ini, peringatannya dilakukan melalui kampanye online. Ini adalah kampanye online yang pertama. Biasanya, peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia dilakukan dengan menanam bibit tumbuhan atau cara lain dengan pesan melestarikan lingkungan. Sejak berdirinya, Hari Lingkungan Hidup Sedunia ini dirayakan setiap tahunnya dengan melibatkan pemerintah, pebisnis, selebriti, dan masyarakat yang mana langsung terjun ke lingkungan sekitar. Tetapi pada tahun ini, yaitu tahun 2020, hal ini sangat berbeda. Wah, sungguh kasihan ya sobat Oasis sekalian. Hal ini tidak bisa dilakukan seperti biasanya. Oke, selanjutnya. Yang keempat, Kolombia ditunjuk sebagai tuan rumah. Pada tahun 2020 ini, Kolombia dipilih oleh
UNEP, United Nations Environment Programme, yaitu suatu program pelestarian lingkungan PBB. Kolombia terpilih sebagai tuan rumah karena telah berhasil menjadi negara megadiversity dunia yang menampung hampir 10% keanekaragaman hayati di planet ini dalam kemitraannya dengan Jerman. Sudah bisa dibayangkan kan, Kolombia memiliki keanekaragaman hayati sebesar kita juga loh, yaitu negara kita tercinta yaitu Indonesia. Oke, sekian topik kita kali ini. Mimin berpesan, kita bisa menyebutkan bahwa Hari Lingkungan Hidup Sedunia kali ini sangat berbeda dibandingkan pada tahun-tahun sebelumnya, di mana Hari Lingkungan Hidup Sedunia ini hanya dapat kita lakukannya melalui secara daring untuk aksi maupun kampanyenya. Yuk, mulai sekarang jaga keanekaragaman hayati, karena keberadaan makhluk hidup sangat penting bagi ekosistem serta menjaga rantai makanan agar dapat terus terjaga. Selain itu, kita dapat menggunakan barang-barang bekas agar dapat digunakan untuk membuat suatu barang yang memiliki nilai guna dan bernilai ekonomis agar kita dapat mengurangi sampah di lingkungan sekitar kita sehingga tercipta lingkungan yang ramah dan asri. Terima kasih Sobat Asis yang sudah setia mendengarkan podcast kita tercinta ini. Jangan lupa dengarkan podcast kita ini di akun medsos kita, yaitu Instagram @oasis.20, Spotify atau Anchor.fm atau Google Podcast yaitu Sudut Oasis, maupun akun channel YouTube Anjas Rizky Wibisono. Sampai jumpa pada episode berikutnya di hari Kamis depan selanjutnya ya. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.